Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk kelas manajemen proyek kelas A, di mana untuk anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Tunan Rifan dengan NPM 03, yang kedua ada Novandi Kevin Pratama dengan NPM 05, yang ketiga ada Alif Indi Milani, NPM-nya 13, dan Anita Puspitasari dengan NPM 015, dan terakhir ada Fenty Agil Sakinah dengan NPM 161. Di sini merupakan laporan dari proyek akhir kami untuk di mana untuk sistem dari kelompok kami yaitu sistem informasi toko. Untuk yang pertama kita bahas ada project charter, di mana untuk project name-nya ada website kasir dari awal project kami dari tanggal 2 Oktober hingga tanggal 27 Desember. Di mana untuk project ini kami berinisiatif untuk mengelola bagaimana toko-toko ini untuk menghadapi tekanan persaingan yang semakin meningkat, di mana toko-toko ini harus menjalankan operasional mereka dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan juga menawarkan harga yang cukup bersaing, sehingga dibutuhkan pengelolaan atau manajemen toko yang yang sekiranya bisa membantu untuk mengelola sistem bisnis dari toko tersebut. Untuk goals dari proyek kami yaitu satu, mengurangi waktu dan biaya yang terlibat setiap proses bisnis di setiap hari pada toko tersebut, dan pengoptimalan penggunaan sumber daya dengan efisiensi yang lebih tinggi untuk mengoptimalkan persediaan dan mengurangi risiko stok yang tidak terjual, memberikan pelayanan yang lebih baik dan juga responsif terhadap kebutuhan pengguna, sekaligus juga dalam sistem itu bisa memberikan akses ke data yang akurat tentang penjualan, pembelian, dan juga inventory. Selanjutnya ada untuk batasan project ini ada beberapa, yang ini kami menggunakan framework Laravel untuk sistemnya, dan sistem ini hanya berbasis web base ya, berbasis website, dan hanya digunakan untuk satu toko. Next, untuk modul yang kami adakan di project ini, di website ini ada tiga modul yaitu penjualan, pembelian, dan juga inventory. Untuk dari fungsionalitas dari website ini ada, yang pertama ada kinerja, ada skalabilitas, ada ketersediaan. Websitenya harus tersedia 24 jam, dan untuk keamanan dari website ini harus memiliki perlindungan terhadap serangan cyber dan serangan-serangan lainnya. Dan kompatibilitas, selanjutnya ada kepatuhan sistem memenuhi regulasi hukum berlaku terkait dengan penyimpanan dan perlindungan data pelanggan. Selanjutnya ada desain, dan juga ada pemeliharaan dan dukungan. Untuk project milestone sendiri, dari perencanaan project targetnya yaitu tanggal 29 hingga, dan desain tanggal 8 Oktober untuk pembuatan website hingga tanggal 18, dan juga untuk uji coba di bulan November sampai dengan hosting di VPS di tanggal 26 November, dan untuk pelatihan ke klien yaitu tanggal 30 November setelah semuanya selesai. Dan untuk bulan Desember sendiri ada pemeliharaan dan pembuatan laporan. Berikut ini project summary dari tim kami, yang dimana total dari project ini yaitu sebesar 364 juta. Dan untuk beberapa risiko ada keterlambatan penyelesaian. Salah satu risiko utama untuk keterlambatan penyelesaian proyek disebabkan permasalahan kekurangan sumber daya, biaya melebihi anggaran, kesalahan fungsionalitas, dan ketidakpuasan pelanggan. Untuk struktur dari project ini ada project manager yaitu saya sendiri, ada sistem analis yaitu Anita Puspitasari dan Alif Indi, dan untuk desainnya ada Fenty Agil, dan selanjutnya untuk programmer ada saya sendiri dan Novandi Kevin, dan untuk QA dan dokumentasi ada Alif Indi, Anita, dan Fenty Agil. Yang selanjutnya adalah merupakan Project Human Resource Management, di mana di sini menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia project, yang merupakan suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk mengorganisir, mengelola, dan menempatkan orang-orang yang terlibat dalam suatu project, sehingga potensi yang mereka miliki itu bisa dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Dan dalam implementasinya itu, untuk contohnya, langsung saja ke
kayak tabel gitu ya. Di tabel tersebut di mana masing-masing anggota yaitu Rifan, Novandi, Fendi, Anita dan saya sendiri yaitu Indi itu dalam cakupan scope project team. Lalu pada masing-masing anggota itu memiliki peran dalam proyeknya masing-masing ya, yaitu contoh saja Rifan sebagai project manager dan front end developer, Novandi sebagai PN and front-end developer, lalu Fenty sebagai UI UX designer dan sistem analis, Anita dan Indi yaitu sama-sama sebagai sistem analis dan PN documentation. Lalu di sini juga dijelaskan mengenai tingkat minat, di mana tingkat minat ini Novandi itu very high dan untuk Rifan, Fenty, Anita dan Indi itu high semua. Lalu untuk di sini ada tingkat pengaruh ya. Tingkat pengaruh ini menyesuaikan nanti proyek-proyek yang akan dilaksanakan, alias dia seperti proyek yang dilaksanakan itu apakah bisa digantikan dengan yang lain apa enggak kayak gitu. Seandainya dalam satu scope tugasnya itu belum selesai atau sudah selesai duluan. Nah, untuk tingkat pengaruhnya yang dimana itu untuk Rifan dan Novandi ini tingkatnya itu high dan susah digantikan karena untuk menemukan pembuatan web sendiri itu kan agak susah orang yang memiliki memiliki pengalaman satu bahasa yang sama sehingga tingkatnya itu high. Sedangkan untuk Fenty, Anita dan ini di mana untuk masing-masing projectnya itu medium alias bisa digantikan sehingga dia tingkatannya medium dan bisa bergantian dengan dua anggota yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait WBS. Nah, apa sih WBS itu? WBS adalah suatu metode yang digunakan dalam untuk menguraikan atau memecah pekerjaan suatu proyek menjadi pieces-pieces yang terkecil. Jadi tugas BBS itu membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek dengan menyusun dan mengelompokkan tugas utama menjadi bagian yang lebih mudah dikelola. Dalam proyek ini, WBS kan menggunakan dua, yaitu berdasarkan proyek dan berdasarkan fase. Dapat dilihat berikut adalah WBS berdasarkan produk berbentuk hierarki, di mana terdiri dari tiga poin utama, yaitu master, transaksi, laporan. Nah, pada WBS ini terdiri dari modul-modul yang akan dikeluarkan pada website yang kami buat. Berikut adalah WBS berdasarkan fase yang berbentuk hierarki, di mana berisi berbagai komponen jadwal. Jadi di sini dalam penentuan proyek kami membagi tugas berdasarkan bagian-bagian misalnya yaitu perencanaan, desain, pembuatan website, uji coba, deploy, pelatihan, pemeliharaan hingga evaluasi proyek. Selanjutnya adalah mengenai tol estimasi biaya, di mana di sini kami ada beberapa teknik yang digunakan untuk membedakan biaya yang digunakan dalam proyek perangkat lunak. Antara lain ada analog estimate yaitu atau top down estimate yaitu di mana mengestimasi biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap mirip. Lalu ada biaya satuan yaitu dapat menggunakan standar tertentu misalnya INGINDO yaitu Ikatan Nasional Konselor Indonesia. Lalu ada bottom up estimate, yang dimana estimate berdasarkan setiap paket kerja terkecil dengan menjumlah seluruhnya hingga diperoleh biaya total dari sebuah proyek. Lalu ada parametric modeling, yaitu dengan memanfaatkan model matematik digunakan pada kegiatan di mana parameter dapat dikuantifikasi dan ada informasi dasar pembuatan model yang akurat. Contoh jumlah keluaran, jumlah transaksi, modul, dan lain sebagainya. Lalu ada analisis dokumen salah vendor, yaitu menggunakan dokumen lelang yang diajukan. Lalu pada e-kasir ini kami menggunakan teori biaya satuan dikarenakan penulis yaitu kelompok kami memperkirakan biaya proyek perangkat lunak dengan mengacu pada peraturan upah minimum pemerintah, yaitu cenderung masuk ke dalam kategori biaya satuan atau unit cost estimation. Nah, metode ini melibatkan penggunaan standar tertentu untuk menetapkan biaya per unit atau persatuan tertentu. Dalam hal ini, standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dianggap sebagai dasar menentukan biaya pekerjaan, yaitu tertuang pada keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 garis miring 656 garis miring KPTS garis miring 0130 garis miring 2023 tentang UMK di Jatim 2024 yang ditandatangani Kamis 30 November 2023.
yaitu mengacu pada upah minimum Kota Surabaya sebesar 4.725.000 selama 26 hari, sehingga biaya per hari sekitar 180 sampai dengan 200.000. Sedangkan biaya proyek per hari mencakup bensin, peralatan, dan konsumsi sebesar 70.000. Dan biaya keseluruhan proyek per hari maksimal sebesar 270.000 per orang. Lalu untuk rincian biayanya adalah sebagai berikut, di mana untuk biaya terbesar yaitu penggajian sebesar 24.020.000, yaitu dengan pembagian 50% dari total biaya keseluruhan proyek yang terdiri atas gaji project manager yaitu 200.000 dan project team member yaitu 180.000. Lalu selanjutnya biaya hardware yaitu biaya komputer yaitu 4.500.000 dengan presentase 9,50%. Lalu ada biaya software terdiri atas domain dan VTS sebesar 500.000 dengan 1,08% dari total proyek. Lalu di sini ada biaya testing yaitu 15% karena ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa testing itu harus ada biayanya sendiri yaitu sebesar 15 sampai 25%, dan untuk kelompok kami mengambil 15% dari total dari total software hardware cost yaitu sekitar 750.000. Lalu ada biaya training and support yaitu sebesar 600.000, dan ini ada biaya eh, additional cost yang termasuk makan, minum, transport, dan kebutuhan dari anggota lain yaitu sebesar 9.100.000, dan biaya reserver yaitu biaya tambahan atau biaya resiko yaitu sebesar 20% dari total keseluruhan yaitu 7.894.000, dengan total keseluruhan seperti yang dijelaskan oleh Rifan yaitu 47.364.000. Lalu untuk gancat ada alat visual yang digunakan untuk manajemen proyek untuk merepresentasikan jadwal proyek secara grafis. Ini adalah ganjatnya, dan dalam laporan ini ada ganjat yang tertulis di lampirannya. Selanjutnya yakni project time management yang di mana yang pertama ini terdapat diagram AON yang sebagai berikut, di mana dimulai dari start dan diakhiri dengan finish. Untuk ya diagram AON pertama ini saya akan menjelaskan satu diagramnya, yakni ada A1 sama 10. A1 ini sebagai activity, sedangkan di bawah A1 ini masih ataskan dulu. Di sini akan menjelaskan diagram AON-nya terlebih dahulu. Salah satu contoh diagram AON-nya, yakni pertama kan terdapat A1. A1 ini sebagai activity, sedangkan di bawah A1 itu terdapat ada durasinya. Jadi untuk perhitungannya itu di samping A1 terdapat 0 dan 10 itu adalah perhitungan dari earliest time. Terus yang di bawahnya di samping durasi terdapat angka 2 dan 12 itu yakni perhitungan latest time. Perhitungan dari keterangan dari activity-nya. Ini activity-nya terdapat A1, A2, A3, A4, B, C, D, E, F, G, H. Berikut di masing-masing activity ini terdapat beberapa keterangan, yakni optimistic time atau A, ada most likely time M, dan ada pessimistic time B. Terus di sampingnya lagi terdapat predecessor. Untuk keterangan dari setiap waktunya ini bisa dilihat dalam tabelnya. Mohon maaf, ada kendala sinyal. Mungkin kita bisa lanjut aja ke critical path-nya atau perhitungan critical path-nya, yakni terdapat beberapa rumus. Yang pertama ada TE atau expected time yang berumus A ditambah 4 kali M ditambah B dibagi 6. Terus ada rumus variance yakni tanda kurung ada B kurangi A dibagi 6 kuadrat. Terus yang terakhir ada standard deviation, itu ada rumus hasil dari variance. Untuk hasil dari masing-masing perhitungannya sendiri per activity-nya bisa dilihat dari tabel berikut, bisa di scroll ke bawah. Dari hasil critical path-nya, stop
terdapat 3 jalur yang diambil dengan perhitungan durasi sebagai berikut. Yang pertama ada A1, B, C, D, E, F, G, yang dimana hasil penjumlahannya yakni ada 10 ditambah 10 ditambah 35 ditambah 11 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 yakni 86. Terus yang kedua ada jalur A2, B, C, E, F, G, H. Itu perhitungannya yakni 11 ditambah 10 ditambah 35 ditambah 11 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 hasilnya 87. Dan yang jalur ketiga yakni ada A3, A4, B, C, D, E, F, G, H, yang dimana pada jalur tersebut perhitungannya yakni ada 7 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 35 ditambah 11 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 yakni ada 88. Karena jalur kritis merupakan jalur terpanjang, maka yang kita dapat yakni ada di jalur A3, A4, B, C, D, E, F, G, H. Nah, hasil 88 hari. Sedangkan untuk deviasi jalur kritis dapat dilihat dari sama seperti jalur kritis yang di atas, tapi bedanya di sini itu kita ngitungnya itu bukan dari durasinya, tapi dari hasil dari varians yang ada di tabel atas. Di mana jalur ini itu terdapat hitungannya 0,25 ditambah 0,03 ditambah 0,69 ditambah 2,78 ditambah 0,44 ditambah 0,00 ditambah 0,03 ditambah 0,03 ditambah 0,11 yang dimana hasilnya adalah 4,36. Terdapat tabel di mana tabel ini itu penentu hasil slack di setiap durasi, yang dimana dalam durasinya itu bakal dibagi menjadi 2 yakni earliest time dan latest time. Untuk hasil dari earliest time dan latest time ini bisa dilihat dari diagram mau yang di atas. Sedangkan untuk slacknya sendiri masih di scroll ke atas. Sedangkan untuk hasil slacknya sendiri itu di sini kita menemukan slack di activity A1 di mana slacknya itu ditemukan 2, sedangkan A2 itu slacknya itu ditemukan 1. Selanjutnya yakni perhitungan atau program evaluation and review technique. Yang pertama ada probabilitas proyek selama dalam 90 hari. Untuk rumusnya bisa dilihat di situ dan keterangan-keterangan dari rumusnya. Terus untuk perhitungannya yakni untuk D-nya itu atau durasinya itu 90. Sedangkan untuk D ini nanti dikurangi dengan total waktu lintasan kritis yakni 89 hari. Terus dibagi hasil dari total variansi lintasan kritis yang di akar kuadrat yakni 2,09. Terus yang dimana hasilnya yakni ada 0,48 yang didapatkan 68%. Maka dapat disimpulkan penyelesaian proyek selama 90 hari memiliki tingkat probabilitas sebesar 68%. Ikut ada waktu selesai yang sesuai dengan 95 probabilitas. Untuk perhitungannya sendiri sama, cuma bedanya di sini perhitungannya itu untuk rumusnya sama, tapi perhitungannya itu beda karena untuk perhitungannya terdapat 89 hari ditambah 2,09 dikali 1,45 yang mana hasilnya itu 3,43. Terus hasil akhirnya itu terdapat 92,43 hari. Maka dapat disimpulkan tingkat probabilitas besar 95% dapat diraih dalam penyelesaian proyek selama 92,43 hari. Selanjutnya yaitu project quality. Di kelompok kami menggunakan Wishbone diagram, yaitu alat analisis visual yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi serta memahami penyebab utama dari suatu permasalahan atau hasil yang diinginkan. Disebut dengan diagram tulang ikan karena merupakan hasil karya dari Kaoru Ishikawa yang merupakan ahli manajemen kualitas asal Jepang. Wishbone diagram tidak hanya bermanfaat analisis dan memecahkan permasalahan, tapi juga sebagai media promosi, kolaborasi tim, dan pemahaman bersama terhadap penyebab yang mungkin terlibat. Diagram ini dapat digunakan dari berbagai macam kondisi, termasuk manajemen proyek dan layanan pelanggan. Kemudian pada gambar di layar merupakan Wishbone diagram pada aplikasi e-kasir pada kelompok kami. Yang terdiri atas 4 modul, yaitu modul penjualan, modul pembelian, inventory, master. Untuk pada modul penjualan terdapat penjelasan atau uraian, yaitu kesalahan pencatatan penjualan, kemudian kesalahan dalam pembuatan faktur atau struk, dan ketidakakuratan perhitungan HPP. Kemudian kami menambahkan solusi, yaitu menambahkan fitur transaksi penjualan dalam sistem yang kami kembangkan, kemudian menambahkan fitur otomatis pembuatan faktur penjualan, dan yang terakhir menggunakan metode rata-rata dalam perhitungan HPP. Yang kedua yaitu pada modul pembelian,
terdapat uraian permasalahan yaitu ketidakakuratan pencatatan pembelian, kemudian kesalahan dalam penerimaan barang, dan kesulitan dalam pelacakan pemasok. Dan solusi yang kami buat yaitu pembuatan fitur untuk membantu mengurangi kesalahan manusiawi dalam mencatat transaksi pembelian, memastikan akurasi data, dan mempercepat ketersediaan informasi, kemudian menentukan prosedur penerimaan barang yang jelas dan ketat termasuk dalam pencatatan yang akurat. Kemudian pada modul ketiga yaitu inventory, terdapat permasalahan yaitu ketidakakuratan pemantauan stok, kemudian kesulitan dalam pengolahan produk, dan ketidakakuratan peninjauan histori stok. Dengan permasalahan tersebut, kami membuatkan solusi yaitu dibuatkan fitur pemantauan stok yang dapat membantu mengurangi ketidakakuratan dalam pemantauan stok dan memberikan data yang real time dan akurat. Kemudian membuat fitur stock of name membantu dalam mengetahui jumlah ketersediaan stok yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu fitur pelaporan stok yang menyajikan data historis yang akurat dan membantu manajemen toko untuk membuat keputusan yang lebih informasional. Yang keempat yaitu pada modul master terdapat permasalahan yaitu duplikasi data yang menyebabkan data master tidak terkoordinasi dengan baik, dan proses penambahan yang rumit ke dalam sistem membuat pengguna membuat kesalahan dalam penambahan data. Solusi yang dibuat yaitu dibuatkan sistem yang bisa mengecek kode pada setiap barang yang berbeda. Kode tersebut akan disimpan agar tidak ada duplikat data. Dan yang terakhir yaitu pembuatan fitur penambahan master yang relatif sederhana namun dapat mencakup semua kegunaan dengan mudah dan efisien. Manajemen komunikasi dalam manajemen proyek melibatkan serangkaian langkah penting memastikan aliran informasi di antara kepentingan. Tim proyek merencanakan komunikasi dengan menentukan siapa yang perlu mendapatkan informasi, kapan, dan dalam format apa. Selanjutnya tim mengembangkan rencana komunikasi yang mencakup struktur organisasi dalam menerima informasi, jadwal komunikasi, kemudian pesan format yang akan digunakan. Dokumentasi proyek menjadi aspek penting dalam menciptakan sistem yang jelas untuk menyimpan dan mengakses informasi proyek, termasuk catatan, keputusan, dan perubahan lingkungan proyek. Manajemen risiko komunikasi melibatkan identifikasi dan pengolahan potensi kesalahpahaman komunikasi yang sering muncul selama proyek. Evaluasi berkala terhadap efektivitas komunikasi dilakukan berdasarkan umpan balik dan pengalaman yang diperoleh selama proyek itu berlangsung. Dengan menerapkan praktik-praktik manajemen komunikasi yang baik, tim proyek dapat meminimalkan risiko kesalahpahaman dan memastikan informasi tersampaikan tepat waktu dan meningkatkan kesuksesan proyek. Pada catatan isu proyek kelompok kami, dapatkan beberapa hal dalam manajemen yaitu sulit dalam menentukan topik dampaknya yaitu tidak banyak anggota. Dampaknya yaitu topik akan berpengaruh. Kemudian catatan isu ini dilaporkan pada tanggal 18 September, kemudian diselesaikan pada 29 September. Yang kedua yaitu penentuan proyek, karena tidak banyak anggota yang bisa dengan proyek yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan cost budget yang berlebihan pada tanggal 12 September, kemudian diatasi pada tanggal 29 September. Yang keempat yaitu pengambilan dan yang lama karena perencanaan yang terhambat. Dan yang terakhir yaitu tampilan web yang kurang berlanjut dari segi web kurang user friendly sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman saat pengguna memakai web tersebut. Pada lampiran ini, link web dari proyek kami dapat diakses melalui web yang tertera di layar yaitu ekasir.riopixel.web.id. Kemudian link source-nya bisa diakses melalui web yang ada. Kemudian ada dokumentasi pada saat kelompok kami melakukan meeting untuk mengerjakan manajemen proyek. Kemudian untuk perhitungan biaya dan budget bisa diakses melalui link doc yang telah disediakan. Dan yang terakhir user manual. Baik, saya lanjutkan terkait presentasi aplikasi yang kami. Oke. Nah, itu produknya kita membutuhkan login akses dari admin, kita klik login. Nah, untuk menu utamanya terdiri dari beberapa menu yaitu 3, master, transaksi, dan laporan. Nah, master di sini adalah
digunakan untuk menambahkan atau manajemen data yang digunakan saat transaksi. Terdiri dari kategori, unit, customer, supplier, role, user, product, dan identitas. Next, transaksi. Nah, pada transaksi terdiri dari 3 transaksi utama, yaitu opening, purchase order, dan soft order. Bisa dibuka yang sales order. Ini berikut adalah salah satu contoh untuk menambahkan sales order, di mana di sini adalah penjualan. Jadi di sini kita bisa menampilkan produknya yang telah ditambahkan di pada master. Kita klik barang yang dijual, barang yang dibeli oleh pelanggan. Di sini juga kita bisa rubah tanggalnya, tanggalnya siapa. Jika sudah dirasa cukup, klik payment. Kita klik payment di sini. Oke. Nah, kita masukkan jumlah pembayarannya, misalnya 5.000. Kita cetak invoice-nya, kita buat script. Nah, maka sistem akan otomatis membuatkan invoice-nya. Seperti ini. Oke, betul? Oke, kita lanjut. Nah, semua transaksi tersebut akan menghasilkan laporan yang dapat diakses melalui modul laporan di report. Nah, pada sebentar. Nah, pada report sendiri terdiri dari beberapa laporan, yaitu profit of name, history stock, detail order, profit atau laba, income atau pendapatan, dan purchase atau pembelian. Nah, kita contohkan di hmm, laporan income. Maka kita coba tanggalnya kita atur pada hari ini. Sorry, tanggalnya 18 Desember. Coba titik refresh. Maka transaksi yang kita lakukan tadi akan muncul di sebelah ini, yaitu pada jam 5 bulan sebesar 2.300. Oke, mungkin itu saja untuk demo aplikasi yang kami buat dan presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.